Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafi Mulyono dengan NIM 21010118120061, ingin memaparkan hasil ringkasan mengenai analisis value engineering kasus 5 dengan proyek City of Hercules Intermodal Transit Center. Pembahasan secara garis besar yaitu meliputi 1. Gambaran proyek, 2. Tinjauan studi VE, 3. Proses dan analisis value engineering, yang keempat rekomendasi value engineering. Pertama, gambaran proyek. Proyek ITC Hercules akan berlokasi di garis pantai tenggara Teluk San Pablo, bagian dari Teluk San Francisco, kira-kira 1 mil barat laut Interstate 80 di Contra Costa County. Tujuan dari proyek yang diusulkan adalah untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional, serta pilihan transportasi dengan menyediakan layanan angkutan baru, yang diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum, serta mengurangi tingkat kemacetan. Proyek ITC merupakan proyek pembangunan intermoda yang terintegrasi dengan berbagai akses fasilitas transportasi bagi publik, meliputi akses jalan kaki, kereta api, tempat parkir, layanan bus umum, layanan penyeberangan. Studi VE ini dilaksanakan pada 30 Maret sampai 2 April 2020. Berikut adalah peta lokasi dari proyek ITC. Pekerjaan pembangunan proyek ITC di fase 1 dibagi menjadi 6 kontrak, yaitu 1 transit loop, 2 jalan rel, 3 bangunan stasiun 1, 2, dan 3, 4 bay trail, 5 restorasi sungai Refugio, 6 John Muir Parkway, Bayfront Boulevard di atas Refugio Creek, dan parkir permukaan. Kemudian yang kedua, tinjauan studi value engineering. Tim VE yang komprehensif dibentuk dengan tujuan meninjau desain dasar dari proyek Hercules ITC untuk mengembangkan rekomendasi penghematan biaya yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dari proyek yang dilaksanakan. Tim VE dipimpin oleh Ken Smith, bertugas untuk menyiapkan model biaya, cost model, dari perkiraan biaya dasar yang diberikan oleh tim proyek. Dengan mengikuti proses terstruktur, dalam hal ini menggunakan metode diagram fast, tim VE mengevaluasi fungsi komponen dan memberi peringkat ide penghematan biaya, dan akhirnya mengembangkan daftar akhir prioritas yang ditujukan untuk memberi keuntungan pada proyek dan menghasilkan penghematan yang signifikan dengan analisis teknis tambahan. Nah, ini adalah cost model yang dengan jelas menunjukkan pendorong biaya untuk proyek dan digunakan oleh tim VE selama studi value engineering. Keanggotaan tim VE yang terdiri dari strukturnya ketua tim, co-fasilitator, desain, untuk kontrak, geoteknikal, electrical engineer, manajer bagian jembatan, insinyur mekanik senior, kepala arsitek lanskap, manajer bagian rel, koordinator proyek, desainer berkelanjutan, manajer proyek kota, dengan manajer proyek desain untuk proyek ini adalah David Microsoft. Yang ketiga ada proses dan analisis value engineering. Dari proses dan analisis value engineering menghasilkan wilayah yang difokuskan untuk studi VE adalah 4 dari 6 yang ada di fase 1. Yang pertama transit loop, yang kedua jalan rel, yang ketiga bangunan stasiun 1, 2, dan 3, yang keempat bay trail. Kemudian ada 3 alat analisis yang akan digunakan untuk menganalisis elemen dan fungsi pada analisa VE. Yang pertama ada cost model, disusun untuk mengidentifikasikan elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancang, dan persentase total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Yang kedua ada analisis fungsi, untuk menghasilkan tampilan unik dari proyek studi yang mengubah elemen proyek menjadi fungsi, sehingga menjauhkan tim VE secara mental dari desain aslinya dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Yang ketiga ada diagram fast, yaitu fungsi dasarnya memindahkan orang. Fungsi sekunder utamanya akses kereta api, akses singgah atau transit. Selanjutnya ada cost model pada biaya proyek ITC Hercules yang dapat dilihat di tabel sebelah kanan pada layar Anda. Nah, kemudian masuk ke rekomendasi dari value engineering. Rekomendasinya ada penataan kembali rel kereta api. Yang pertama, fungsinya mengatur jalan rel, menghapus trik softly, yang konsep awalnya membangun jalur ganda softly,
mengalihkan lalu lintas kereta api ke Zofli, dan kemudian membangun jembatan rel baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang ada, dan diubah oleh tim VE dengan merekomendasikan membangun jembatan baru di bawah lalu lintas selanjutnya, baru dibangun jalur MT3 pada jalur akhir. Konsep awalnya memerlukan biaya $6.284.200 yang kemudian dengan kita menggunakan rekomendasi VE tersebut menjadi $5.788.250 dengan penghematan sebesar $495.950. Kemudian yang kedua ada isi dinding. Fungsinya yang menahan tanah. Konsep awalnya cantilever yang didukung oleh pile pada dinding penahan tanah di sepanjang area proyek Bayfront. Rekomendasinya perbaikan tanah dengan MSC atau blok segmental dengan saving sebesar $8,29 juta yang di markup menjadi $10,03 juta. Rencana awalnya seperti gambar kiri, kemudian rekomendasinya seperti gambar di sebelah kanan. Yang ketiga ada memperpendek dinding di sepanjang promenade. Fungsinya menyediakan konektivitas. Konsep awalnya adalah jalur pejalan kaki yang lebar antara transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar muat, lalu lintas way trail, dan pejalan kaki yang berkelok-kelok. Rekomendasinya adalah mengurangi lebar dengan mengubah bagian atas lereng menjadi miring atau dengan membuat perbedaan kemiringan antara jalur pejalan kaki dan jalur EBRP atau dengan tangga. Biaya ini menghemat sebesar $0,04 juta atau sekitar $40.000. Rencana awalnya seperti yang gambar di atas. Rekomendasi VE-nya yaitu seperti yang di bawah kiri dengan kemiringan atau seperti di bawah kanan dengan tangga. Rekomendasi yang keempat adalah platform pusat, peron pusat, yaitu fungsinya mengakses kereta. Konsepnya adalah peron kereta tersusun dari slab beton cast in place dengan tebal 10 inch dan lebar 35, serta didukung oleh beton dengan lebar 2-6 dan kedalaman 1-8 inch dengan jarak 20 atau bervariasi tergantung dari pondasi pada rangka bangunannya. Rekomendasinya adalah menggunakan beton post tension berukuran 10 inch yang dicor di tempat maupun prat cetak dengan topping di atas kedua balok untuk mengendalikan penurunan dan keretakan. Dalam rekomendasi yang keempat ini menghemat sebesar $0,6 juta atau sekitar $600.000. Kemudian rekomendasi VE-nya gambarnya seperti ini, yaitu menggunakan post tension slab, beton post tension. Yang kelima ada memperbaiki pagar pembatas pejalan kaki. Fungsinya untuk mengakses peron. Menggunakan guardrail tingginya 42 inch dengan panel tempered glass setengah inch dalam 1,5 kali setengah inch galvalum tiang atau rangka batang baja dengan pegangan tabung baja tahan karat. Rekomendasinya ada dua. Opsi A mengganti guardrail kaca dengan guardrail dari kabel baja dengan pegangan dari stainless steel. Opsi B-nya memperlebar tanjakan pada tepi luar untuk menghilangkan celah yang terdapat antara tanjakan tepi dan struktur. Menghilangkan guardrail kaca namun tetap menggunakan handrail stainless. Dengan menggunakan opsi B, maka dapat menghemat sebesar $0,39 juta yang kemudian di markup dengan skala faktor 1,24 menjadi $0,48 juta atau $480.000. Rekomendasi V-nya yang opsi A sebelah kiri, opsi B sebelah kanan. Dapat dilihat pada gambar yang ada di layar Anda. Kemudian rekomendasi nomor 6 adalah pengurangan turbin angin. Fungsinya mengurangi dampak. Konsep awalnya yang tadinya menggunakan 12, maka opsi A menggunakan 10 dan opsi B menggunakan 8. Konsep awalnya adalah $0,39 juta dengan jika menggunakan rekomendasi VE dengan opsi B berkurang menjadi $0,26 juta yang menjadi penghematan $0,13 juta yang kemudian di markup dengan skala faktor 1,21 sehingga penghematan menjadi $0,16 juta.
Yang ketujuh ada konstruksi dan pembingkaian modular. Fungsinya untuk mengakses kereta api. Konsep awalnya menggunakan sistem rangka pemikul momen untuk menahan beban lateral. Rekomendasi dari tim VE-nya menggunakan rangka yang diperkuat sebagai pengganti rangka penahan momen, yang menjadi penghematan sekitar 0,29 juta dolar yang dimarkup dengan skala faktor 1,24 menjadi penghematan 0,36 juta dolar. Rekomendasi VE dari tim VE dapat dilihat seperti pada gambar. Yang kedelapan adalah restraining guardrail. Fungsinya menyesuaikan kembali rel kereta api. Konsep awalnya tidak ada. Jadi ini adalah pengembangan baru dari tim VE. Dengan rekomendasi VE-nya memasang restraining guardrail pada sepanjang area peron di stasiun. Fungsinya adalah supaya mengurangi resiko potensi tergelincirnya kereta api di stasiun dan mengganggu keberlangsungan di peron. Konsep biaya tidak ada, rekomendasinya 0,09 juta, sehingga ada penambahan biaya proyek sebesar 0,09 juta yang dimarkup dengan skala faktor 1,21 menjadi 0,11 juta dolar. Yang kesembilan, rekomendasinya adalah fasilitas jalur pejalan kaki atau taman. Konsep awalnya paving jalur pejalan kaki terdiri dari paving unit dan atau beton bertulang. Dinding perkebunan dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Creekside Park menyediakan fasilitas tempat duduk, tempat sampah, rak sepeda, meja piknik, dan pagar pohon. Rekomendasinya menggunakan beton berwarna yang dicap atau dicetak untuk menggambarkan kawasan pejalan kaki yang tetap mempertahankan estetika, menghormati tujuan desain, dan meningkatkan penggunaannya. Dalam rekomendasi ini, saving sebesar 0,38 juta yang dimarkup 1,21 menjadi 0,46 juta. Seperti ini gambar VE-nya, rekomendasinya. Kemudian rekomendasi nomor 10 adalah menghilangkan basement. Fungsinya memelihara bangunan. Konsep awalnya dinding penahan di gedung stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum pembangunan gedung stasiun, sehingga biaya berhubungan dengan pengurutan konstruksi yang rumit dalam membangun sebuah bangunan. Rekomendasi VE-nya menggabungkan rekomendasi VE1 menyelaraskan rel kereta api dan rekomendasi VE2 memodifikasi dinding penahan cantilever yang memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan. Dalam rekomendasi ini terdapat menjadi penghematan dalam proyek sebesar 0,34 juta dolar yang dimarkup dengan skala faktor 1,21 sehingga menjadi 0,41 juta dolar. Ini adalah asumsi atau perhitungan dari proyek ITC. Rekomendasi VE yang ke-11 yaitu berbagai item landscape. Fungsinya mengurangi dampak. Konsep awalnya menggunakan semak atau penutup tanah $6 per SF, mulsa organik $100 per CY, dengan diganti menggunakan semak atau penutup tanah $3 per SF, mulsa organik $45 per CY. Konsep awalnya 0,23 juta dolar, tapi menggunakan rekomendasi VE menjadi 0,12 juta dolar, yang artinya terdapat penghematan 0,11 juta dolar, yang kemudian di markup 1,21 sehingga penghematannya menjadi 0,13 juta dolar. Ini rekomendasi VE-nya seperti pada gambar yang dapat dilihat di layar. Kemudian ringkasan rekomendasi keseluruhan dari VE ada penataan kembali rel kereta api, memodifikasi dinding cantilever, memperpendek dinding di sepanjang promenade, peron pusat, memperbaiki pagar pembatas pejalan kaki, pengurangan turbin angin, hingga rekomendasi ke-11 berbagai item landscape, sehingga menjadikan total penghematan dari proyek tersebut sebesar 13,06 juta dolar. Yang tadinya biaya proyeknya sebesar 63,26 juta dolar, sehingga setelah VE, setelah adanya value engineering, biaya akhir proyek menjadi 50,21 juta dolar. Sekian presentasi atau pemaparan mengenai studi value engineering pada proyek
ITC. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.